Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup berdampingan harus saling membantu. Hidup berdampingan harus saling menghargai. Jangan mempermasalahkan perbedaan yang ada. Tugas kita menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar kita. Jalankan tugas kita dengan baik. Mulailah dari hal sederhana, misalnya menunjukkan alamat rumah seseorang. Nah, anak-anak pernah nggak nih ditanya sama orang asing yang nggak kenal, terus mereka numpang tanya, bilang, "Dek, tahu alamat ini?" Atau ditanya, "Rumah bapak ini tahu nggak?" Nah, kalau ada orang bertanya, kita harus menjawab ya anak-anak. Tetapi tetap harus hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Ya, jangan sembarangan menjawab juga. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan orang tersebut, kalian bisa cari bantuan kepada orang dewasa atau papa dan mama. Ya, kita masuk pelajaran kita. Kita lihat halaman 121. Pembelajaran 1. Ino dan teman-teman sedang bekerja kelompok. Mereka mengerjakan tugas dari Bu Guru. Bu Guru mengingatkan saat kerja kelompok semua anggota harus bekerja sama. Ayo membaca, bacalah dongeng di bawah ini. Bergembira bersama. Di tanah lapang, 3 keluarga berkumpul. Mereka adalah keluarga rusa, beruang, dan kuda. Mereka berkumpul untuk menikmati suasana malam. Saat itu di langit terdapat bulan purnama. Mereka bekerja sama menyiapkan keperluan. Selesai makan malam, Bapak Rusa memainkan gitar. Ibu Rusa membawa senapan kue. Bapak Kuda memainkan gendang kecil. Bapak Beruang menari. Tang tang dung dung. Suara gendang dicoba. Jreng jreng, petikan gitar berbunyi. Anak-anak berlari dekat api unggun. Mereka menari begitu musik dimainkan. Ibu Beruang mengajarkan gerakan tari yang indah. Musik terus mengiringi. Sungguh asik menari mengitari api unggun. Mereka bergembira bersama. Wah, asik sekali ya anak-anak ya. Malam-malam lalu kalian berkumpul, terus menari-menari ya, bernyanyi-nyanyi, sungguh menyenangkan. Kita lihat halaman 122. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Kita bahas bersama-sama saja ya. Nomor 1. Siapakah yang berkumpul untuk bergembira bersama? Yang berkumpul untuk bergembira bersama tadi siapa anak-anak? Rusa, beruang, dan kuda. Nomor 2. Di mana mereka berkumpul? Ayo, ada yang ingat gak di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di tanah lapang. Nomor 3. Apa yang mereka lakukan agar acara berlangsung meriah? Yang mereka lakukan bermain gitar, bernyanyi, menepuk gendang, lalu menari. Nomor 4. Siapa saja yang membawa makanan? Yang membawa makanan adalah Ibu Rusa ya. Ibu Rusa membawa senapan kue. Nomor 5. Bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka senang sekali. Nah, anak-anak kerjakan yang ayo menulis. Tulislah kalimat yang berhubungan dengan cerita di atas. Gunakan kata-kata berikut. 1. Berkumpul. 2. Meriah. 3. Lapangan. 4. Mengiringi. 5. Gembira. Nah, kalian buat kalimatnya sendiri. Jangan lupa huruf besar dan titik. Langsung di buku cetak ya. Lalu kita lihat. Ayo lakukan. Manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Amatilah gambar berikut.
Ayo kita jawab bersama kembali. Lihat, berilah huruf S untuk kegiatan di lingkungan sekolah, M untuk kegiatan di lingkungan masyarakat, dan R untuk kegiatan di lingkungan rumah. Gambar yang pertama itu adalah gambar ibu guru sedang mengajar. Berarti kegiatan tersebut dilakukan di sekolah. Karena di sekolah kalian bisa taruh huruf S pada kotak yang disediakan. Gambar yang kedua. Wah, mereka sedang bekerja bakti. Nah, kalau sedang bekerja bakti ini biasanya di mana anak-anak? Biasanya di lingkungan masyarakat. Kalian bisa isi huruf M di kotak tersebut. Yang ketiga, ayah, ibu, dan kedua anaknya sedang duduk berbincang di ruang tamu. Nah, ini adalah kegiatan di lingkungan rumah. Kalian bisa tulis huruf R di kotak yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Masih bekerja bakti tuh, membangun jembatan ya. Berarti itu jawabannya adalah yang M. Nah, ini ada anak yang membantu ibunya membereskan meja makan. Itu adalah kegiatan di lingkungan rumah. Kalian tulis huruf R di situ ya. Lalu yang terakhir ada gambar orang yang sedang memberikan bantuan kepada korban bencana. Nah, itu adalah kegiatan di lingkungan masyarakat. Kalian bisa tulis huruf M di kotak tersebut. Kita langsung buka ke halaman 128 ya. Ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini. Di sekolah, Ino bermain bola bersama teman-teman. Bermain bola memerlukan kerjasama. Selain di sekolah, di rumah juga dilakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan anggota keluarga lainnya. Kerjasama di rumah misalnya kerjasama membersihkan rumah. Kerjasama di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti membersihkan jalan. Kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya melaksanakan piket kelas dan mengerjakan tugas kelompok. Kita lihat yang ayo menulis. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Nah, kalian kerjakan yang halaman 128. Ayo menulis ya. Buat kalimat tentang gambar tersebut. Sama 129 gambar yang paling atas tuh, yang sedang kerja bakti di sekolah. Kalian bisa membuat kalimatnya berdasarkan pendapat kalian sendiri. Kita lihat halaman 130. Anak-anak mengerjakannya nanti ya setelah mendengarkan video ini selesai. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Di tema 4 ini, yang subtema 4 ini kita banyak cerita ya anak-anak ya. Membersihkan halaman rumah Nek Ijah. Nek Ijah bersama anaknya Pardi, tetangga Ino. Nek Ijah sudah tua, Pardi seorang pemuda. Pagi-pagi Pardi sudah berangkat bekerja. Pardi bekerja sebagai buruh pabrik. Rumah Nek Ijah terlihat berantakan. Pagi itu Nek Ijah sedang menyapu halaman. Karena sudah tua, Nek Ijah bekerja sangat lamban. Ino, Lina, dan Yoga ingin membantu Nek Ijah mencabuti rumput liar. Ino, Lina, dan Yoga meminta izin Nek Ijah untuk membantu. Nek Ijah mau dibantu oleh Ino, Lina, dan Yoga. Ino dan Yoga mencabut rumput. Nek Ijah dan Lina membuang sampah. Akhirnya halaman rumah Nek Ijah tampak bersih. Ino dan teman-teman senang telah membantu Nek Ijah. Nek Ijah juga senang halaman rumahnya tetap bersih. Sebagai tanda terima kasih, Nek Ijah membuatkan minuman untuk Ino dan teman-teman. Sambil beristirahat, Ino dan teman-teman minum es jeruk buatan Nek Ijah. Nek Ijah lalu mengucapkan terima kasih kepada Ino, Yoga, dan Lina. Nek Ijah terharu karena Ino, Yoga, dan Lina telah berbaik hati membantu membersihkan rumah. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Nomor 1.
Apa yang Ino lihat dari kejauhan? Yang Ino lihat dari kejauhan adalah Nek Ijah sedang menyapu halaman ya. Kita bahas bersama-sama saja. Nomor 2. Siapa yang Ino ajak untuk membantunya? Yang Ino ajak untuk membantunya adalah Lina dan Yoga. Nomor 3. Apa yang Ino dan teman-teman lakukan di rumah Nek Ijah? Yang Ino dan teman-teman lakukan di rumah Nek Ijah adalah membantu Nek Ijah mencabuti rumput liar ya. Mencabuti rumput liar dan membuang sampah. Nomor 4. Mengapa mereka mau membantu Nek Ijah? Karena Nek Ijah sudah tua dan bekerjanya sangat lamban ya. Mereka kasihan dengan Nek Ijah. Nomor 5. Apa yang Nek Ijah berikan untuk Ino dan teman-teman? Yang Nek Ijah berikan untuk Ino dan teman-teman adalah es jeruk. Yuk kita lihat. Tulislah kegiatan yang termasuk membantu atau menolong orang lain dalam Ayo Menulis. Coba kalian tuliskan kegiatan yang termasuk membantu atau menolong orang lain ya. Langsung di buku cetak saja. Ayo lakukan. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Nomor 1. Membantu berarti sama dengan kata menolong ya. Kalian langsung beri tanda centang pada jawabannya ya. Nanti ini bisa keluar waktu ulangan loh. Nomor 2. Membersihkan. Membersihkan berarti sama artinya dengan membereskan ya. Nomor 3. Senang. Artinya sama dengan kata gembira. Nomor 4. Teman. Sama artinya dengan kata kawan. Kita lihat pembelajaran yang ketiga, halaman 132. Ibu senang mendongeng untuk Ino. Hari itu ibu menceritakan dongeng tentang persahabatan rubah dan kuda. Cerita dongeng yang ibu bacakan sangat seru. Ino mendengarkan dengan seksama. Ayo mendengarkan. Ayo dengarkan dongeng tersebut bersama. Persahabatan rubah dan kuda. Karena sudah tua, seekor kuda diusir oleh tuannya. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau lebih kuat dari singa. Usir si tuan. Kuda pergi dengan sedih. Di hutan, kuda bertemu dengan rubah. Kau tampak sedih sekali, tanya rubah. Aku diusir tuanku. Dia hanya mau menerimaku jika aku lebih kuat dari singa, keluh kuda. Jangan gundah, kuda. Aku akan menolongmu. Berbaringlah dan berpura-pura mati, kata rubah. Kuda menuruti perkataan rubah. Lalu rubah pergi menemui singa. Singa, ada kuda yang mati di sana. Pasti dagingnya enak, kata rubah. Singa segera pergi ke tempat yang diceritakan rubah. Setibanya di sana, rubah berkata, di sini tidak nyaman. Sebaiknya kau bawa kuda ke sarangmu, kata rubah. Tapi aku tidak bisa membawanya, kuda ini besar, kata singa. Aku akan menolongmu, kata rubah. Berbaringlah. Aku akan mengikatkan ekor kuda ke badanmu, kata rubah. Singa menyetujui usul rubah. Lalu singa berbaring. Ternyata rubah mengikatkan ekor kuda pada 4 kaki singa. Singa tidak bisa bergerak. Bangunlah kuda, bawalah singa ini ke rumah tuanmu, kata rubah. Terima kasih rubah, kamu memang teman yang baik, kata kuda. Setiba di rumah petani, kuda berkata, ini singa itu tuan, aku bisa mengalahkan singa. Berarti aku lebih kuat dari singa. Kuda akhirnya kembali bekerja di rumah petani. Nah, cerita ini sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Kalian jawab pertanyaan ini di buku tulis ya.
Tulisannya ingat harus rapi, tanggal, bulan, tahun, huruf besar, titik, jangan lupa. Ya. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di hari Jumat nanti. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.